Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Sukacita, sukacita, Yesusku luar biasa. Yes. Wah, senang sekali kakak bisa ketemu dengan adik-adik sekolah minggu di ibadah kebaktian sekolah minggu kita dari rumah. Gak apa-apa, tetap dari rumah. Yang penting kita semangat, yang penting kita sehat dan sukacita. Wah, kakak lihat udah kece-kece semuanya. Udah ganteng-ganteng abang-abangnya. Berarti udah mau ibadah sekolah minggu. Alkitab udah diambil? Udah diambil? Udah, pastinya udah nih. Uang sekolah minggu, uang persembahannya udah diambil? Udah pastinya. Berarti udah siap semuanya, jiwa raganya sudah siap. Mau puji Tuhan. Karena hari ini harinya Tuhan. Adik-adik ayo kita bangkit berdiri, semangat. Kita mau puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersukacita. Nah, adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik kita memuji Tuhan sambil bermain. Bermainnya gimana ya? Nah, kita mau puji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, kita nyanyikan dengan cara yang berbeda. Setiap kata jalan, kita berubah posisi ke kanan dulu. Kemudian nanti ada jalan, kata jalan kedua, kita ke kiri. Ada jalan lagi, kita ke kanan. Ada kata jalan lagi, kita ke kiri. Nah, jadi setiap ada kata jalan, ingat adik-adik, setiap ada kata jalan, kita berubah posisi. Kita ke kanan dulu, baru ke kiri. Nah, kita coba dulu ya adik-adik. Walaupun kita sambil bermain memuji Tuhan, tapi memuji Tuhannya tetap harus dengan sungguh-sungguh. Kita coba ya, jalan serta Yesus. Kita ke kanan dulu. Kita ke kanan. cara kita merubah posisinya. Nah, jadi nanti kalau masih ada yang salah, lupa dia merubah posisi setiap kata jalan, hukumannya adalah digelitikin sama mama papanya, digelitikin sama abangnya, sama adiknya. Ingat, anak sekolah minggu walaupun kita mainnya dari rumah harus tetap jujur. Udah, ayo kita mulai mainnya, fokus ya, konsentrasi. Setiap kata jalan kita berubah posisi, kita ke kanan dulu.
Ayo kita mulai memuji Tuhan dengan bermain. Kita ke kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Ayo adik-adik kita percepat lagi, jangan salah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay. Asik kan bermainnya? Ada yang salah nggak? Berubah posisinya. Nanti ya habis kebaktian hukumannya digelitikin. Nah sekarang adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau masih mengasihi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau bangunkan kami pagi-pagi dari bangun kami dengan keadaan sehat, dengan keluarga kami. Bapa yang sangat baik, kami juga bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun dari rumah kami bersuka cita Tuhan untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dari Kak Yus, Niar, dan Manik. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk menerima firman-Mu, memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berkati juga ya Tuhan Kak Yus, Niar yang membawa firman. Tuhan yang berkatin semua persiapan-persiapan Kak Yusniar ya Tuhan, agar kami mampu memahami firman-Mu. Bapa yang baik, ini kebaktian kami, Tuhan yang sertai kebaktian kami, sampai nanti akhirnya Tuhan Yesuslah yang berkuasa di dalam kebaktian kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, wah ada nih dalam satu minggu ini, teman-teman adik-adik yang ulang tahun, teman-teman adik-adik yang bersuka cita. Ada berapa orang ya? Wah, ada 5 orang yang ulang tahun. Kakak sebutin ya, siapa-siapa aja yang berulang tahun teman-teman adik-adik. Ada Evel, Septialika, Sinaga. Dia ulang tahunnya tanggal 21 September. Selamat Tuhan ulang tahun Evel. Kemudian ada Bang Renan. Ada Renat, David, Dahalomoan Pasaribu. Dia ulang tahunnya tanggal 22 September. Selamat ulang tahun Bang Renat. Kemudian ada Rafael, Elsikar, Damanik. Ulang tahunnya tanggal 23 September. Kemudian ada Alisa, Rovina, Maharani, Saragi. Ulang tahunnya adik-adik tanggal 23 September. Selamat ulang tahun Alisa. Kemudian ada Jessie, Elora, Lamtiar, Girsang. Dia ulang tahunnya tanggal 23 September. Selamat ulang tahun buat adik-adik kami. Tetaplah setia kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak yang manis. Kemudian menjadi anak kesayangan mama dan papanya. Makin pintar dan tidak mau cengeng-cengeng lagi. Nah adik-adik, kita mau nih ayat hafalan. Biasanya udah yang suka ngafal-ngafal pasti dia, waduh mau ayat hafalan nih, aduh apa nih kayak ayat hafalannya. Udah gak sabar nih ayat hafalannya. Ayat hafalannya adik-adik dibuka dari Efesus 5 ayat 16. Efesus itu di mana adik-adik? Di perjanjian baru. Udah dibuka ya, Efesus 5 ayat 16. Nah di ayat hafalan ini kakak bacakan 2 kali. Kemudian kakak hitung sampai 10. Adik-adik mulai menghafal dan hitungan 10. Tedeng, Alkitabnya kita tutup dan kita mulai hafal bersama-sama. Nah adik-adik, kakak bacakan dari sini, adik-adik juga baca dari rumah kakak, bacanya pelan-pelan. Biar adik-adik mudah menghafalnya. Kita mulai ya dari awal, Efesus 5 ayat 16. Kita baca adik-adik, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Kakak baca sekali lagi Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, sekarang adik-adik mulai menghafal. Kakak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teng, waktunya habis. Tutup Alkitabnya, kita mulai menghafal ya adik-adik. Nah, kakak ada buat clue-nya di buku salib yang isinya ayat hafalan kita. Nah, sudah ditutup ya Alkitabnya, walaupun kakak nggak lihat, tapi kakak percaya nih, ada anak sekolah minggu jujur semuanya. Nah, kita buka ya buku ayat hafalan kita, buku salib. Nah, pertama ini Efesus 5 titik-titik. Efesus 5 ayat titik-titik. Ayat berapa adik-adik? Ayat berapa? Kak kedengeran kakak? Ayat 16, iya pinter. Dan P itu titik-titik. Apa isinya? Kurang keras. Pergunakanlah, iya pinter. Dan huruf W, titik-titik. Apa isinya adik-adik? Waktu, iya pinter-pinter anak sekolah minggu. Yang A, titik-titik. Yang ada isiannya karena ada haha. Hari-hari ini adalah J, titik-titik, jahat. Efesus 5 ayat 16. Kita ulangi lagi adik-adik sekali lagi. Kemudian yang terakhir kita baca, kita hafal bersama-sama. Oke, Efesus 5 ayat titik-titiknya ayat 16 dan P-nya titik-titik pergunakanlah. W-nya titik-titik waktu. Yang titik-titik A ada karena hari-hari ini adalah J, jahat. Efesus 5 ayat 16. Sama-sama ya kita ucapkan 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, pinter adik-adik sekolah minggu semua. Yang belum hafal gak apa-apa, diulangi lagi biar hafal. Nah adik-adik, kita mau kumpulkan persembahan. Udah disiapin ya persembahannya. Tadi kakak udah ingetin persembahannya udah disiapin. Nah, ayo kita pegang uang persembahannya. Nanti kita minta tolong sama mama papa untuk mentransfer uang persembahannya ke rekening sekolah minggu. Di bank mana Kak Ika? Di Bank Mandiri. Nomor rekeningnya berapa Kak Ika? Nanti ada di layar kaca. Nomor rekening sekolah minggu di Bank Mandiri. Dan bisa di mana lagi Kak Ika ditransfer? Bisa di OVO Kak Nulika. Nah itu udah kelihatan ya nomor rekening Mandiri sekolah minggu dan OVO Kak Nulika. Nah adik-adik kita pegang uang persembahannya. Kita mau ucapkan 1, 2, 3 ya. Apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Amin. Nah, kita mau adik-adik bernyanyi Tuhan itu baik. Pakai gerakan tangan ya adik. Dia sudah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Dan adik-adik, karena Tuhan itu Yesus itu sangat baik, kita harus makin hari semakin tambah cinta
kepada Tuhan Yesus? Tambah cintanya dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Seperti sekarang ini adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Nah adik-adik, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita. Adik-adik yang masih pegang mainan, ayo letakkan dulu mainannya. Kemudian yang masih makan, ayo dicepatin ngunyah makannya. Karena kita mau mendengar firman Tuhan. Dari kita mendengar firman Tuhannya ke hati dan kita lakukan. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, tambah hari tambah ku cinta. Cinta Yesus. Hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Kita nyanyikan sekali lagi. Tambah hari kita tambah cinta Yesus, tambah hari kita harus tambah setia, tambah hari kita harus benci dosa. Adik-adik, ayo kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan hati bersyukur. Tambah hari tambah cinta Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang memimpin kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Bapa, begitu juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau persembahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, halo adik-adik. Ya, kita bertemu lagi hari ini. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, judulnya hari ini yaitu mengenai mendengarkan dan melakukan nasihat. Nah, jadi untuk hari ini kakak mau ajari adik-adik mengenai satu lagu ya adik-adik. Satu lagu yang berhubungan dengan firman hari ini yaitu mendengar nasihat. Nah, lagu ini diambil dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat supaya kamu menjadi bijak. Nah, tapi lagu ini kita buat dalam bahasa Inggris ya. Lagu ini diciptakan dalam bahasa Inggris. Jadi adik-adik bisa belajar bahasa Inggris juga. Kan di sekolah juga udah belajar bahasa Inggris kan, Dek? Ya, lagunya mengenai mendengarkan nasihat supaya menjadi bijak. Judulnya adalah Listen to Advice. Advice artinya nasihat. Ya, Abang tolong di layarnya ditunjukkan lagunya ya, Bang. Oke, kita nyanyi ya kakak-kakak. Baik.
Ya, kita akan baca firman ya. Firman-nya yaitu dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kita baca sama-sama ya, Dek. Kakak baca dari sini, adik juga baca di rumah dengan suara yang keras ya, Dek. Mari kita baca 1 2 3. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari keseluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa-bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, sampai di situ pembacaan firman hari ini, Adik. Nah, kalau dari yang kita baca tadi, ada tokoh Alkitab yang terkenal dalam cerita tadi. Siapa, Dek? Ya, namanya adalah Musa. Ya, Musa ini, ingat gak cerita tentang Musa, Dik? Kalau kakak tunjukkan gambar ini, pasti kalian ingat ya. Musa itu diambil dari air artinya ya, Dek. Nah, kalau kita kilas balik dulu ceritanya dulu mengenai Musa. Musa itu adalah keturunan orang Israel yang tinggal di daerah Mesir ya. Jadi dulu sebelumnya ya, jauh sebelumnya nenek moyangnya orang Israel itu ya pergi ke Mesir karena di Israel terjadi kelaparan ya. Kalau kita ingat itu ceritanya jauh sebelumnya ya. Nah, itu zaman Yusuf dulu ya, Dek ya. Nah, kemudian tinggallah orang Israel di Mesir ya, keturunan-keturunan Israel tuh. Jadi mereka beranak banyak ya, beranak pinak gitu ya, berketurunan dari generasi ke generasi. Akhirnya mereka bertambah banyak. Nah, kemudian Raja Fir'aun, raja orang Mesir menjadi takut. Kenapa? Karena orang Israel bertambah banyak. Dia khawatir nanti lama-lama orang Israel menguasai daerah mereka. Sehingga Raja Fir'aun itu memerintahkan supaya semua bayi laki-laki orang Israel, keturunan Israel harus dibunuh. Ya. Jadi waktu itu orang tua dari Musa, ya, waktu itu ibunya kan, dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki itu kemudian karena dia sangat sayang kepada anaknya, dia tidak mau anaknya mati, dia sembunyikan anak ini. Ya, waktu Musa baru lahir, dia sembunyikan selama 3 bulan di rumahnya. Nah, Musa disembunyikan ibunya 3 bulan di rumahnya, tapi karena anak ini semakin besar, tidak mungkin disembunyikan, pasti nanti ketahuan. Nah, akhirnya
dengan berat hati ibunya dengan sedih sekali ya Dek. Dia melepaskan anaknya ke sungai, dia buat sebuah kotak dari jerami. Ya, jerami itu dari lalang-lalang itu ya Dek, dia susun gitu ya, dibuat seperti kotak. Kemudian bayi Musa tadi diletakkannya di dalam kotak itu. Nah, dihanyutkannya di sungai Nil. Kemudian rupanya putri dari Raja Fir'aun sedang ada mandi ya, sedang di tepi sungai itu. Nah, dia melihat kotak itu. Kemudian dia melihat itu kotak apa ya, gitu ya. Nah, begitu dibuka dia lihat ada seorang bayi mungil yang cantik Dek, ya. Oh, lucu gitu ya. Nah, jadi kemudian putri Fir'aun ini melihat bayi itu, kemudian dia berbelas kasih ya. Dia kasihan melihat bayi ini. Nah, dia tahu bahwa bayi ini pasti bayi orang Israel. Kemudian dia berbelas kasih, dia bilang, carikanlah seorang inang pengasuh untuk bayi ini. Anak ini akan dia angkat menjadi anak. Lalu dia angkat menjadi anak lah si Musa kecil ini, diberi nama Musa yang artinya diambil dari air. Nah, selama 40 tahun Musa itu tinggal di istana raja Dek. Jadi 40 tahun Musa tinggal bersama putri Fir'aun tadi yang sudah mengangkat dia sebagai anak ya. Kemudian setelah 40 tahun, nah rupanya si Musa ini menjadi pemuda ya yang hebat, yang gagah gitu ya. Kemudian dia melihat, karena dia tahu adalah dia keturunan dari Israel, dia melihat kok orang Mesir begitu jahat kepada orang Israel. Sering memukuli orang Israel, memaksa mereka untuk bekerja keras ya, tapi diperlakukan kasar. Nah, suatu ketika Musa melihat ada seorang Mesir memukuli orang keturunan Israel. Lalu secara diam-diam dia juga memukul orang Mesir ini karena orang Mesir itu begitu jahat. Akhirnya matilah orang Mesir ini Dek. Nah, rupanya berita itu sampai kepada Raja Fir'aun. Nah, apa yang terjadi Dek? Rupanya Raja Fir'aun marah. Dia bilang tangkap itu Musa. Karena dia sudah membunuh orang Mesir. Akhirnya karena takut Musa lari keluar dari Mesir. Musa lari ke daerah Midian, ya namanya daerah Midian. Lalu di sana dia bertemu dengan siapa? Dengan istrinya ya. Ya, Zipora ya. Ya, dia bertemu dengan istrinya di sana dan akhirnya dia menikah. Nama dari mertua Musa itu adalah siapa? Yitro ya Dek. Ya, jadi dia tinggal di rumah Yitro selama 40 tahun. 40 tahun kemudian ya kan Musa tidak kembali lagi ke istana, tetapi dia tinggal di rumah mertuanya di daerah Midian. Dia menjadi seorang penggembala kambing, domba ya Dek. Nah, itulah pekerjaannya setiap hari. Nah, dia sering pergi ke padang rumput gitu ya Dek, ke gunung. Nah, pada suatu ketika Musa pergi ke gunung ya kan. Nah, rupanya di sana Tuhan menampakkan diri kepada Musa Dek dalam bentuk nyala api. Wah, waktu itu Musa begitu ketakutan. Ini apa nyala api kok seperti ini ada tiba-tiba di atas gunung. Nah, kemudian datanglah suara Tuhan. Tuhan meminta supaya Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Artinya Tuhan bilang bawalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena apa Dek? Karena Tuhan melihat begitu kejamnya orang Mesir kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan memerintahkan supaya bawalah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, tapi Musa karena dia hanya seorang gembala ya Dek. Dia orang biasa dan dia tidak pintar berbicara. Dia menolak, dia bilang, Tuhan, aku kan gak bisa bicara, aku gak pintar bicara. Bagaimana aku bisa menjadi pemimpin begitu banyak orang? Aku bisa membawa mereka pergi keluar dari tanah Mesir, kata
Musa. Tapi Tuhan terus meyakinkan Musa bahwa dia mampu dan Tuhan beri kemampuan itu. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, ya. Tuhan menyuruh, kamu pergilah kembali ke istana raja dan kamu harus bilang kepada Raja Fir'aun bahwa kamu akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, kemudian karena perintah Tuhan itu akhirnya Musa pergi kembali ke istana raja di Mesir. Nah, dia masuk ke istana raja dengan ketakutannya, Dek. Takut dia sebenarnya, tapi karena perintah Tuhan dan dia tak yakin, Musa yakin bahwa Tuhan menyertai dia, dia pergi ke sana. Nah, dia bertemu dengan Raja Fir'aun. Nah, kemudian dia menghadap raja dan dia mengatakan, Raja, saya minta izin bahwa saya akan membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Loh, kenapa? Iya, karena saya diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Raja Mesir yaitu Fir'aun, dia tidak percaya, dia nggak mau. Enggak boleh katanya gitu. Kenapa kau bawa keluar? Biarkan mereka di sini. Mereka akan menjadi budak kami, mereka akan bekerja untuk kami, kata Raja Fir'aun. Tetapi Musa tetap meminta itu. Raja Fir'aun tetap tidak mau. Akhirnya Musa pulang. Dan kemudian Tuhan menurunkan apa, Dek? Tulah. Tulah itu adalah hukuman, ya. Jadi tulah diturunkan ke Mesir. Pertama itu air menjadi darah, ya kan? Nah, karena tulah yang diturunkan itu kemudian Musa mengatakan kepada Raja Mesir, coba sudah diturunkan Tuhan tulah kepada bangsa Mesir. Apakah kamu masih menahan kami untuk keluar dari negerimu, katanya. Terus Raja Mesir bilang, enggak, aku tidak mau, katanya. Terus dia tidak mau. Oke, kalau begitu nanti Tuhan akan turunkan lagi tulah. Akhirnya Tuhan turunkan tulah yang kedua, yaitu habis air menjadi darah, kemudian kata. Jadi seluruh daerah di Mesir itu, Dek, banyak sekali kata. Waduh, geli ya, Dek, ya. Kalau banyak kata, kakak takut loh. Ya, begitulah di Mesir, banyak kata. Kemudian dengan keadaan itu, wah, orang Mesir juga ketakutan sebenarnya. Nah, kemudian Musa juga mengatakan kepada Raja Mesir, bagaimana dengan tulah ini? Apakah kamu masih tetap bertahan? Ya. Raja Mesir akhirnya tetap bertahan. Akhirnya datang lagi tulah, diturunkan lagi nyamuk, ya kan, lalat pikat, macam-macam sampai 10 tulah. Tulah yang terakhir itu yaitu diturunkan, yaitu apa? Anak sulung orang Mesir semuanya mati, Dek. Termasuk anak Raja Fir'aun. Nah, karena itulah akhirnya Raja Fir'aun menyetujui kalau orang Mesir keluar dari orang Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Musa berhasil membujuk raja untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Akhirnya pergilah mereka. Nah, sebenarnya masih banyak tantangan yang dihadapi Musa selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, ya, Dek, ya, membawa bangsa Israel ke tanah yang Tuhan tunjukkan, ya kan? Nah, misalnya ketika di perjalanan, sebenarnya bangsa Israel ini kan banyak apanya, Dek? Banyak sungut-sungutnya. Misalnya ketika mereka berjalan, aduh Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Ini panas sekali loh, kami harus berjalan siang malam, kami kepanasan. Nah, Musa meminta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan memberikan apa? Tiang awan kepada orang Israel sehingga orang Israel tidak kepanasan ketika jalan di siang hari. Nah, ketika malam hari orang Israel juga masih bersungut-sungut. Mereka bilang, kami kedinginan, kenapa kamu biarkan kami kedinginan? Musa kembali meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan memampukan, ya, Dek, ya. Ya, Tuhan memampukan, akhirnya diberikan tiang api membuat orang Israel tidak kedinginan. Begitulah terus banyak pertolongan Tuhan, keajaiban yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel, ya, melalui pimpinan Musa. Nah, rupanya, Dek, suatu ketika, ya,
mertua dari Musa, tadi namanya siapa? Yitro ya Dek. Nah, dia datang mengunjungi Musa karena Musa udah lama nggak pulang ke rumahnya Dek. Karena tadi dia berangkat ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar. Nah, kemudian Yitro datang menjumpai Musa bersama istri dan kedua anak Musa. Nah, di sana Yitro, ini kok nggak jalan ya gambarnya? Oke. Nah, Yitro bertemu dengan Musa. Ya, Musa senang sekali Dek karena sudah lama tidak bertemu dengan Musa. Ya. Nah, pada saat itu Yitro melihat Musa siang malam melayani orang Israel. Setiap ada masalah, orang Israel selalu datang kepada Musa menanyakan bagaimana mengatasi masalah ini. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, semua ditanyakan kepada Musa. Dari masalah anak-anak sampai masalah orang dewasa, semua ditanyakan. Jadi Musa dari mulai bangun pagi sampai larut malam, dia terus duduk di situ untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang Israel tadi Dek. Ya, karena apa? Karena memang Musa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, menanyakan apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi karena hikmat itu Musa, orang Israel sangat percaya kepada Musa bahwa dia mampu mengatasi semua masalah. Sehingga mereka terus bertanya kepada Musa untuk segala masalah. Tapi kalau siang malam begitu Dek, capek enggak ya? Dari pagi sampai malam dia harus menghadapi pertanyaan orang-orang Israel. Karena orang Israel itu banyak sekali Dek, ribuan mereka. Nah, akhirnya Yitro melihat, waduh, kasihan sekali Musa ini. Kenapa dia melakukan ini sendirian gitu ya? Nah, akhirnya Yitro, mertua Musa, mengatakan pada Musa, mengapa kamu melakukan ini sendirian? Terus Musa menjawab, iya, karena aku harus melayani mereka. Karena Tuhan akan menolong aku untuk menyelesaikan masalah mereka. Baru Yitro mengatakan, itu tidak baik Musa seperti itu. Sebaiknya kamu pilihlah dari antara mereka orang yang bisa membantu kamu. Misalnya, kamu carilah pemimpin dari 1000 orang katanya. Terus pemimpin dari 100 orang, ya kan? Pemimpin dari 50 orang dan pemimpin dari 10 orang. Jadi mereka dikelompok-kelompokkan Dek, dari kelompok yang kecil 10, 50, 100 dan yang 1000. Masing-masing tiap kelompok ada pemimpinnya. Nah, pemimpin-pemimpin ini akan membantu Musa untuk menyelesaikan masalahnya. Supaya Musa enggak sendirian, Musa enggak capek. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil bisa mereka selesaikan sendiri di kelompok kecil ya, misalnya kelompok 10 orang. Ya kan? Kalau misalnya masalahnya udah besar, nah itu bolehlah didatangkan kepada Musa sehingga Musa tidak capek. Terus Musa bertanya, ya bagaimana caranya memilih pemimpin begini banyak mereka? Lalu Yitro mengatakan, pilihlah orang yang apa Dek? Inilah syaratnya ya. Nah, syaratnya adalah orang yang cakap atau pintar Dek. Syarat kedua apa? Orang itu harus orang yang takut akan Tuhan. Baru yang ketiga apalagi syaratnya? Orang itu harus orang yang dapat dipercaya. Yang keempat syaratnya adalah orang yang benci dengan suap ya. Suap itu apa Dek? Yang bisa korupsi ya, bisa disogok gitu dengan uang. Nah, atau dengan apapun itu ya. Nah, itulah yang merupakan kriteria menjadi seorang pemimpin ya. Nah, kenapa? Karena kalau orang yang takut akan Tuhan ya, dia pasti akan memimpin juga dengan benar ya Dek ya. Iya, baik. Nah terus kemudian dipilihlah orang-orang itu, dari begitu banyak orang terpilihlah menjadi pemimpin kelompok 1000 orang, terus pemimpin kelompok 100 orang, pemimpin kelompok
50 orang dan pemimpin kelompok 10 orang. Apa yang terjadi, Dek, setelah ada pemimpin-pemimpin ini? Apakah pekerjaan Musa semakin sulit? Tidak ya, Dek ya. Musa akhirnya semakin ringan pekerjaannya, ya, karena dia dibantu oleh pemimpin-pemimpin kelompok tadi, ya. Sehingga akhirnya itu membuat Musa lebih tenang, lebih nyaman, dia punya waktu untuk misalnya untuk dirinya sendiri bisa beristirahat, kemudian dia juga bisa membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lebih banyak berdoa, ya kan? Karena dia punya waktu, Dek. Pekerjaannya yang tadi sudah dibagi kepada pemimpin-pemimpin kelompok. Nah, itulah, Dek, pentingnya orang mau mendengarkan nasihat, ya, karena nasihat itu akan membuat orang semakin baik, ya. Nah, nih ya, nasihat itu apa, Dek? Nah, itu ada ya, kakak tulis di situ. Kenapa perlunya nasihat? Nasihat itu akan membuat kita semakin baik, ya kan? Nah, adik-adik juga mungkin di rumah sering dinasihati sama orang tua, bahkan hampir tiap hari, ya kan? Siapa yang suka mendengar nasihat? Ada juga yang nggak suka, ya, Dek. Ya, kadang-kadang kita sebel gitu ya kok dinasihatin orang tua, apalagi bolak-balik dibilangi, misalnya adik-adik banyak nonton TV gitu ya. Kamu jangan nonton TV aja, Dek. Jangan lama-lama nonton TV, kerjakan PR-nya gitu ya. Iya, Man, bentar lagi lah, Ma, gitu ya. Atau misalnya adik-adik lagi main game gitu ya di HP. Nah, kemudian diingatkan sama orang tua, Dek, jangan lama-lama main HP-nya, nanti matanya rusak gitu ya. Tapi adik-adik kadang sebel kalau sering dinasihati seperti itu. Nah, padahal nasihat itu penting, Dek, untuk membuat kita lebih baik, mengingatkan kita kalau kita salah, ya kan? Nah, seperti ini ya, Dek ya. Ibaratnya kalau adik-adik belajar naik sepeda. Kalau adik-adik belajar naik sepeda biasanya kan dipegangin tuh, misalnya sama papanya ya. Nah, kalau mau jatuh dipegang, selalu dipegang, ya kan? Nah, tapi ketika adik-adik sudah bisa, itu dilepaskan. Demikian juga dengan nasihat. Ketika adik-adik belum bisa mandiri misalnya, belum bisa masih melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, masih melakukan hal-hal yang salah, orang tua akan selalu mengingatkan. Meskipun kita kesel, tapi orang tua selalu mengingatkan. Ya. Tapi ketika kita sudah bisa mandiri, kita sudah bisa membiasakan kebiasaan baik, orang tua tidak akan lagi sering-sering mengingatkan. Dia akan melepaskan kita dan kita akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itulah pentingnya nasihat, ya, Dek. Nah, kakak punya cerita nih, ya. Ada seorang anak, Dek, namanya kita bilang si Anto. Nah, Anto ini sebenarnya Anto ini pinter, Dek. Cuman dia malas belajar. Nah, suatu waktu dia datang ke papanya. Papa, aku hari ini gak mau sekolah. Kenapa? Kata papanya. Iya, aku bosan sekolah, capek sekolah, Pak. Tiap hari suruh belajar, tiap hari suruh ngerjakan PR, ujian, terus. Tiap hari ada matematika, ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, aduh banyak sekali. Aku gak mau, Pak, aku capek, kata si Anto. Terus kata papanya, kamu gak boleh begitu. Kalau kamu mau belajar, kamu akan menjadi anak pintar. Ya, tapi aku gak mau, Pak. Jadi kamu mau apa? Aku gak mau sekolah. Aku mau ikut papa aja. Kamu mau ikut papa kemana? Ya, aku mau ikut papa kerja. Benar? Kamu mau ikut papa kerja? Kerja itu hanya untuk orang dewasa loh, Dek, kata papanya. Enggak, Pak, aku mau ikut papa. Oke, kata papanya. Kalau begitu kita ikut papa. Nah, anaknya ikut papanya kerja. Papanya sengaja bawa dia kerja untuk jadi pemulung, ya. Nah, kemudian mereka memulung dari pagi sampai setengah hari. Nah, si Anto mulai mengeluh, aduh papa panas sekali katanya.
tiba jam 12. Pak, perutku lapar Pak, aku haus. Terus kata papanya, tapi kita belum selesai bekerja. Ini kantong kita belum penuh katanya. Jadi mereka bawa karung dan belum penuh karungnya. Nah, lalu akhirnya mereka terus, ayo sebentar lagi kata papanya. Mereka bekerja. Nah, penuhlah karung mereka dari botol-botol plastik bekas tadi, Dek, yang mereka kutip. Nah, akhirnya oke, kita sudah penuh karungnya, kita akan jual ini. Akhirnya mereka pergi menjual botol bekas tadi. Nah, setelah dijual, uangnya diberikan kepada Anto. Anto melihat, loh, cuma segini Pak? Iya, cuma segitu. Udah kerja sekian lama Pak, dari pagi sampai siang cuma segini. Iya itu Nak, itulah yang kita dapat. Mana cukup beli makan Pak sama beli minum. Iya, itulah Nak, begitu beratnya orang harus bekerja mencari uang. Makanya kamu harus mau sekolah. Lalu Anto menyesal, dia mengatakan, ya udahlah Pak, aku menyesal Pak. Aku mulai besok aku harus sekolah. Aku nggak mau seperti ini. Nah, papanya senang. Kenapa? Iya Nak, begitulah Nak. Bekerja itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Kamu yang masih kecil, kamu sekolah dulu supaya kamu menjadi pintar dan kamu akan nanti kamu sekolahnya bagus, bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan juga uang sehingga kamu bisa hidup dengan layak, ya. Nah, itulah ceritanya adik-adik. Jadi si Anto akhirnya menyesal dan dia mau kembali sekolah. Adik-adik juga begitu, harus semangat sekolah ya, Dek. Jangan malas-malas, dengarkan nasihat orang tua. Karena apa? Karena nasihat orang tua itu penting untuk membuat kita lebih baik, ya. Kemudian nasihat itu bukan dari orang tua aja, bisa dari opung, bisa dari guru, dari kakak, abang, banyak ya Dek ya. Nah, kalau dinasihati jangan suka melawan, tapi coba dengarkan ya Dek ya dan lakukan. Nah, ini kakak kasih gambar ini, kenapa? Ya, kita harus sering-sering mendengar, kupingnya itu besar ya Dek, artinya rajinlah mendengar nasihat. Tapi juga jangan cuma didengar aja, tapi juga dilakukan. Oke, sampai di situ dulu cerita kita hari ini ya. Nasihat membuat kita lebih baik. Oke Dek, sampai di sini dulu. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami juga bisa mencontoh Musa yang mau mendengarkan nasihat dari mertuanya. Meskipun dia seorang pemimpin hebat, tapi dia dengan rendah hati mau mendengarkan nasihat dan melakukannya. Begitu juga kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami juga mau mendengarkan nasihat terutama dari orang tua kami, dari guru. Biar kami bisa menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak sekolah minggu harus taat melakukan nasihat yang diberikan orang tua kita yang kita dengar. Dan juga kita harus taat juga mendengarkan nasihat Tuhan dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah ini, kita mau menyanyikan satu lagi untuk di penghujung kebaktian kita. TAAT, taat. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian lagi dengan gerakan. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Taat
Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami sudah mengakhirinya dan kami akan kembali kepada kegiatan kami lagi. Kami mohon Tuhan menyertai kami, memimpin kami untuk semua aktivitas kami sepanjang minggu ini Bapa. Bapa di surga, di tengah pandemi saat ini kami juga mohon kiranya Tuhan melindungi anak-anak sekolah minggu supaya mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka juga keluarga mereka. Kami juga kakak-kakak sekolah minggu ini Tuhan, Engkau juga yang memberkati kami juga dengan kesehatan. Memimpin kami Bapa dalam segala aktivitas kami, karena kami mungkin harus keluar rumah untuk bekerja. Engkau kiranya menyertai, melindungi kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kegiatan ibadah minggu-minggu berikutnya Bapak, untuk pemimpin acara, untuk pemimpin ibadah nantinya yang terlibat di dalam ibadah, termasuk tim live streaming Tuhan, tim multimedia, kiranya juga Tuhan menyertai, memberkati mereka juga dengan kesehatan, memberkati mereka dengan limpah Bapa, agar di hari-hari selanjutnya kami bisa menyelenggarakan ibadah ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan, kiranya Tuhan juga memberkati agar persembahan ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa, terutama untuk memperluas untuk kebaikan ibadah kami sekolah minggu Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang hari ini, yang pada minggu ini berulang tahun. Kami mau berdoa untuk Evel Sinaga, Reinhard Pasaribu, Rafael Damanik, Alisa Saragi, Jesse Eleora Girsang. Tuhan kiranya tambah-tambahkan berkat buat mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan adik-adik ini Bapa, agar mereka semakin bertumbuh mencintai Allah. Dan biarlah Engkau juga memberkati kedua orang tua mereka Bapa, agar orang tua mereka juga selalu mendidik mereka di dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami saat ini, kami mau berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, amin. Ya adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Ya, semoga minggu depan juga adik-adik tetap
bisa mengikuti ibadah yang dimulai pada jam 8.30. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih buat orang tua yang sudah mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam beribadah. Nah, juga adik-adik jangan lupa apabila mau mengirimkan foto kegiatan, aktivitas adik-adik silahkan ke nomornya Kak Nulika Silalahi ya, ke WA-nya Kak Nulika Silalahi ya. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk tim live streaming ya, tim Multimedia yang begitu setia selalu setiap minggunya untuk membantu terlaksananya ibadah ini. Ya, akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu ya. Kita lihat lagi yuk kegiatan adik-adik selama di rumah. Halo Queen Purba, dia tinggal di Jakarta loh. Dan setiap hari Minggu dia rajin ngikutin ibadah sekolah minggu. Halo Nathanael dan adik Nicholas yang lucu. Nah, mereka sedang mewarnai bahtera Nuh. Nih, lihat hasilnya. Bagus kan? Diwarnai dengan sesuai dan rapi. Mantap. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan foto kegiatannya. Ayo kirimkan lagi foto adik-adik yang lainnya ke alamat email sekolah minggu dan ke nomor WhatsApp-nya Kak Nulika. Kakak tunggu loh, jangan lupa kirim sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu kembali. Shalom.